Menyandang status disabilitas daksa selama 25 tahun, sangat dirasakan oleh Pak Bambang Wijanarko, salah satu warga di Rusunawa, Mojo. Ia sangat merasakan langsung bagaimana terbatasnya seseorang apabila tidak memiliki kedua kaki. Diceritakan pada usia 25 tahun, Pak Bambang mengalami sakit penyumbatan pembuluh darah. Satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit itu adalah harus diamputasi. Sehingga mau tidak mau, Pak Bambang harus menerima ketetapan takdir dari Allah. Kedua kakinya dipotong hingga lutut. Setelah kakinya diamputasi, Pak Bambang bersyukur bisa kembali menjalankan aktivitasnya sebagai driver ojek online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Wijanarko. Saya penyandang disabilitas mulai umur 25. Jadi sekarang sudah 25 tahun. Awal saya kena penyakit ini namanya penyumbatan pembuluh darah. Jadi salah satu cara yang untuk menyembuhkan penyakit itu harus diamputasi. Dan alhamdulillah setelah diamputasi saya bisa melakukan aktivitas, dan terakhir saya bekerja sebagai driver online di Gojek. Dengan segala keterbatasannya, rupanya Pak Bambang adalah seorang bapak yang telah memiliki keluarga, memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Keempat anaknya semuanya masih duduk di bangku sekolah, dan istrinya sebagai ibu rumah tangga. Kini Pak Bambang menjadi tulang punggung keluarganya. Roda kehidupan manusia terus berjalan, terkadang di atas dan ada saatnya juga di bawah. Begitu pula kehidupan yang dialami Pak Bambang saat ini. Sudah 3 bulan terakhir ini, protese atau kaki palsunya mengalami kerusakan, sehingga ia tak lagi bekerja sebagai pengemudi ojek online. Sementara untuk membeli kaki palsu yang baru, tidak mampu karena harganya sangat mahal. Jadi saat ini tidak ada pemasukan sama sekali, kecuali menjual barang-barang yang bisa ia jual untuk keperluan makan. 3 bulan terakhir ini saya tidak bisa bekerja dikarenakan pertama, sudah tidak mempunyai motor, yang kedua protese atau kaki palsu saya sudah rusak. Jadi kegiatan sehari-hari ya cuma di rumah. Saya berkeluarga, mempunyai 4 orang anak. Yang pertama SMA, yang kedua SMP, mau masuk SMA, yang ketiga SD, dan juga masih ada yang TK. Jadi untuk saat ini saya tinggal di Rusun Mojo, lantai 1, nomor 02. Karena kondisi saya seperti ini, saya total stay di rumah, nggak bekerja. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya apa yang saya punya saya jual, karena saya nggak mau berpikir yang macam-macam, yang simpel saja. Yang ada kita jual untuk kebutuhan sehari-hari. Insya Allah nanti kalau sudah ada jalan keluar atau solusi yang bisa untuk saya gunakan lagi, memperbaiki protese saya, insya Allah akan bekerja kembali. Sudah hampir 9 tahun Pak Bambang bekerja sebagai pengemudi ojek online. Sebagai penyandang disabilitas daksa, bekerja menjadi seorang pengemudi online menjadi tantangan tersendiri. Secara fisik ia tidak mengalami kesulitan saat bekerja karena sudah menggunakan protese atau kaki palsu. Akan tetapi, pendapatan para driver ojek online akhir-akhir ini kian sepi. Inilah yang dialami Pak Bambang ketika menjadi driver ojol yang sering nombok untuk uang transportnya. Saya di Gojek kebetulan
Dari awal Gojek 2016 saya sudah di Gojek, ya hampir 9 tahun. Ya alhamdulillah, kalau dulu masih bisa dipakai untuk pekerjaan utama ya Mas. Cuman 4-5 tahun ini sudah nggak bisa, karena seperti saya, terakhir saya jalan itu, saya biasa jalan tuh pada subuh sampai sore itu maghrib. Itu biasanya bisa dapat 10 trip. Sekarang itu dapat 5 aja susah, paling 2-3, itu pun dengan tarif yang sekarang sangat murah. Jadi kalau dipikir-pikir juga ya banyak tomboknya lah. Sekarang kita sehari harus siapkan untuk BBM aja 20.000. Kadang kita dapatnya cuman nominalnya 14.000, 21.000. Ya untuk saat ini memang kalau untuk driver Gojek yes banyak tomboknya Mas. Kini Pak Bambang tak lagi bisa bekerja dikarenakan protese atau kaki palsunya mengalami kerusakan. Di bagian telapak jari luarnya sudah retak-retak sehingga tidak bisa menopang. Jika dipaksakan akan bertambah parah kaki palsunya. Harga kaki palsu juga tidak murah. Pak Bambang berharap ada dermawan yang kiranya bisa membantu untuk membelikan kaki palsunya. Tetapi jika masih bisa diservis atau diperbaiki, ia akan sangat bersyukur. Untuk protese itu saya sempat tanya ke beberapa pembuat. Jadi sekarang yang paling murah itu yang biasa itu sekitar satunya 7,5 juta. Itu yang brand lokal istilahnya yang biasa. Cuman kalau yang lebih bagus lagi kan otomatis lebih mahal Mas. Kalau saya sendiri sebenarnya kalau bisa di repair, cuman kalau memang nggak bisa di repair ya mau nggak mau kan harus bikin baru. Cuman pertimbangan saya kalau bikin baru yang lama kan mubazir gitu loh Mas. Karena di repair pun kan sebenarnya selisihnya juga agak lumayan. Kalau di repair kan sekitar kurang lebih yang bagus itu sekitar 5 sampai 5,5 juta. Cuman sudah mulai dari telapaknya ini sudah bagus. Yang biasanya yang yang riskannya di sini karena kena air, kena panas itu gampang. Kalau yang plastik biasa atau karet biasa gini gampang seperti ini gampang rusak. Seorang hamba mempunyai kedudukan harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhannya, tak terkecuali kepada mereka yang memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik. Sebagai makhluk sosial, sudah seyogyanya kita saling memberi dukungan dengan memberikan kasih sayang dan kebaikan kepada penyandang disabilitas agar mereka bisa menjalani kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Kalau bagi saya gini Mas, dengan kondisi saya seperti ini, saya hanya tidak terlalu memusingkan pandangan orang. Kalau bagi saya menganggap selama saya tidak menyusahkan orang dan saya berharap bisa bermanfaat bagi orang lain, apapun kata orang, mungkin tetangga atau warga sekitar atau teman atau siapa, saya nggak terlalu memikirkan gitu Mas. Yang penting dengan kondisi saya seperti ini, saya sebisa mungkin bisa bermanfaat buat orang lain, gitu aja kalau saya. Menjadi seorang disabilitas bukan berarti lemah dan tak bisa melakukan apa-apa. Namun harus memiliki tekad kuat, semangat, dan iman agar kelak bisa bermanfaat pula bagi orang-orang sekitarnya. Kalau motivasi itu yang utama itu bagi saya pribadi ya Mas, itu iman Mas. Karena
seberapa banyak orang memberikan motivasi kepada terutama penyandang disabilitas. Kalau dia tidak mempunyai iman yang kuat dan kesadaran yang kuat, itu akan percuma. Yang kedua, mungkin ibu saya, karena ibu saya kan sudah sendiri, tinggal ibu saya tok. Saya sebagai anak laki-laki kan harus bertanggung jawab kepada ibu saya, karena saya cuma punya saudara satu perempuan, kakak saya. Terus yang ketiga, anak-anak dan istri saya. Itu. Kalau harapan saya, kalau memang ke depan itu ada rezeki yang bisa membuat saya ini bisa bekerja lagi, ya saya sebenarnya pengen masih jadi driver lagi. Di samping itu saya juga sebenarnya keinginan saya itu yang paling besar itu berdagang, Mas. Saya ingin berdagang, ya sekecil apapun lah. Yang penting saya bisa berwirausaha berdagang, karena saya yakin bahwa hampir 90% itu kan rezeki itu di perdagangan. Jadi mungkin untuk Gojek ini ya karena saya nggak bisa Gojek karena memang harus ada motornya, sedangkan saya nggak punya motor ya. Mungkin itu alternatif kedua, yang utama saya pengen berdagang. Penerimaan diri adalah kunci untuk hidup dan bahagia. Keterbatasan fisik yang dimiliki seseorang hanya membatasi tubuh, tetapi bukan jiwa dan semangatnya untuk terus berjuang dan menggapai tujuan menuju kebahagiaan yang sejati. Baik sahabat bersama berbagi sama. Kali ini kami dari tim TV10 akan silaturahim ke kediaman Mas Bambang, dan kami saat ini tepatnya di daerah di Rusun Mojo, Surakarta. Bagaimana keadaan Mas Bambang keluarganya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Mas siapa? Mas Bambang Wijanarko. Mas Bambang Wijanarko. Wijanarko. Oh, Mas Bambang. Mas Bambang, ini alhamdulillah kami dari TV10 bisa sowan ke rumah panjenengan. Sehat Mas Bambang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bambang, ini kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV10 di rumah. Mas Bambang ini tinggal di sini bersama siapa saja? Saya sama ibu saya. Sama ibu masih ada ya? Masih. Alhamdulillah. Sama istri, sama 4 orang anak. Oh, 4 ya? Ya. Masya Allah. 4 orang anak. Luar biasa. Sudah sekolah semua? Alhamdulillah sekolah semua. Alhamdulillah sudah sekolah Ya. semua. Mas Bambang, mengingat panjenengan sudah mempunyai 4 anak, terus juga ini sudah berkeluarga dan mempunyai 4 anak, terus juga tinggal bersama ibu. Mohon maaf kalau boleh berbagi dengan kami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Gini Mas, kalau untuk saat ini karena saya sudah nggak bekerja, Baik. jadi apa yang saya punya saya jual. Baik. Ini mohon maaf Mas Bambang, sebelumnya bekerja apa Mas Bambang? Saya driver online Mas. Oh, driver online. Baik. Lalu bisa diceritakan setelah driver online terus apa yang panjenengan alami? Oh iya. Saya ikut driver online itu sudah hampir 9 tahun. Baik. Cukup lama ya? Iya, terus kebetulan 3 bulan terakhir ini istilahnya kena diberi rezeki alangan lah gitu. Jadi, motor sudah nggak punya, terus kaki palsu saya rusak. Kalau jadi saya di sini ya Pak.
ini jadi kesaksian panjenengan menggunakan alat bantu Iya, ya. saya pakai kaki palsu. Lalu bisa dijelaskan lagi Pak? Otomatis pertama masalah motor itu kan karena saya dulu di sini dibangun, saya harus pindah. Baik. Jadi untuk membayar kontrakan itu saya harus direnovasi ya saya harus bayar kontrakan, makanya saya jual motor. Baik. Di situ saya masih gojek mas, masih gojek dengan istilahnya dengan sewa motor. Jadi setiap hari itu 15.000. Walaupun transportasi sudah ada, tapi panjenengan Ya, saya semangat ya, saja, ya. insya Allah. Luar biasa. Saya sewa motor itu sehari 15.000. Baik. Nah, terus bulan apa ya mas? Kalau tidak salah mulai Februari, pertengahan Maret itu ini kaki saya sudah rusak parah. Memang sebelumnya sudah rusak sih, cuman saya masih nekat aja gitu. Iya, Baik. saya masih nekat. Terakhir waktu saya nganter GoFood, Baik. saya ini kecelakaan waktu itu. Ini tambah parah, terus saya harus ganti motor yang saya sewa. Akhirnya kalau toh waktu itu saya masih bisa saya pakai, saya tetap kerja mas. Tapi karena sudah nggak bisa ya, saya berhenti. Mas Bapak ngapunten saya putus sebentar. Panjenengan ketika sudah diuji, terus panjenengan tetap semangat ya, tetap move on, tetap Ya, insya Allah, semangat, Mas. bekerja. Terus setelah itu ada ujian Ya. mungkin kemarin dulu diuji sama Allah. Iya, iya. Apa yang panjenengan rasakan ketika itu? Mengingat ada anak-anak dan istri dan ibu, mungkin khawatir luar biasa. Oh iya. Saya gini mas, yang namanya cobaan itu kan Allah memberi cobaan ini kan pasti Ada hikmah. ada hikmah. Baik. Tapi mungkin saat ini belum ya mas. Man, insya Allah saya yakin ke depan itu pasti ada yang terbaik buat saya sama keluarga. Panjenengan yakin sekali ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, baik. Itu semangat panjenengan insya Allah bisa jadi motivasi kan. Amin mas. Insya Allah kami bisa Iya. meneladani apa yang panjenengan Amin. amalkan dan ketawakalan panjenengan. Dan panjenengan ini orang yang optimis Mas Bambang Estu. Insya Allah mas. Orang-orang ketika diuji mereka pesimis, mungkin dia sudah seperti ini kondisi, Iya. tapi panjenengan tetap optimis. Semoga sahabat atau mungkin kami ini yang masih pesimis bisa bisa meneladani jiwa optimis ya panjenengan. Ya. Motivasi apa panjenengan masih tetap semangat ini? Mungkin panjenengan melihat putra putri panjenengan. Iya. Kalau dari keluarga itu mungkin apa ya mas? Nggak terlalu ini mas. Cuma saya yakin saya punya iman. Saya yakin Allah ini masih berikan yang terbaik buat saya. Itu aja. Harapan panjenengan apa ini Mas? Harapan saya ya Yang pasti kesehatan panjenengan. Iya. Pasti. pertama kesehatan ibu saya, Oh, Masya Allah. keluarga saya Sayang sama ibu panjenengan sih. sayang sekali. Peran seorang ibu bagi panjenengan apa Mas? Luar biasa Pak. Saya itu cuma pertama tuh pengen bahagia ibu saya. Saya nggak pikir saya atau enggak. Ibu saya, keluarga saya. Udah. Walaupun keterbatasan seperti ini, Iya. tetap panjenengan Saya pengen terus seperti itu. bisa kerja yang halal buat ibu saya, buat istri saya, buat anak saya. Amin. Insyaallah. Semoga kami berdoa semoga Allah kasih kekuatan Amin. bisa terkabul semua cita-cita panjenengan. Mas Bambang ngapunten ketika panjenengan diuji seperti itu, mungkin ibu pernah ada rasa gimana sama panjenengan Iya. namanya anak. Iya, karena saya amputasi itu kan umur 25. Baik. Ibu saya, bapak saya juga kaget. Cuma waktu itu saya pikir kalau saya nggak diamputasi itu kan penyakitnya bisa naik mas. Baik. Jadi kayak saya kasih pengertian ke orang tua saya.
Yang penting saya itu nggak cacat mental gitu. Nah, semua bisa insya Allah bisa dijalani, walaupun punya keterbatasan. Untuk saya masih bisa kerja dulu, masih bisa kerja, masih bisa ya apapun lah. Saya luka ya pernah. Yang penting saya dapat rezeki halal gitu aja. Dan juga wawasannya semakin luas kalau panjenengan bisa kemana-mana. Iya. Harapan kami semoga rezeki panjenengan tambah barokah. Amin. Ya, Amin. Mas Bambang, ini kami terima kasih atas waktu panjenengan meluangkan untuk berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10 di rumah. Punten ya Mas Bambang. Ini ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Punten, mohon maaf Mas Bambang. Dengan nanti. Jadi Mas Bambang terus, insya Allah bisa meringankan kebutuhan keluarga panjenengan. Amin Mas. Mohon maaf Mas Bambang. Terima kasih banyak panjenengan sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kami. Harapan kami dan pemirsa TV 10 di rumah, panjenengan jaga kondisi. Amin. Dan juga sesuai harapan panjenengan ibu, semoga panjang umur, sehat walafiat, bisa memberkahi rumah tangga panjenengan. Amin. Anak insya Allah sukses semuanya. Mas. Sabar terus Mas. Luar biasa. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, gitu Mas Bambang, kami mohon izin pamit. Terima kasih atas waktu. Jazakallahu khairan Mas. Sama-sama. Mendengar kisah perjalanan hidup Mas Bambang sangat luar biasa sekali. Beliau memberikan teladan yang baik, yang sangat berharga bagi kita semuanya. Salah satu pelajaran yang patut kita ambil yaitu kita yang masih sehat ini. Mungkin sebagian manusia yang dalam keadaan sehat, terkadang dia dalam keadaan sehat masih saja pesimis dalam memandang kehidupan ini. Terlebih ketika dia dititipi ujian oleh Tuhannya. Ketika dititipi ujian, terkadang dia berputus asa, bahkan pesimis. Kira-kira masalah ini bisa terselesaikan atau tidak. Bahkan dia semakin terpuruk, semakin rapuh dan rapuh. Maka Mas Bambang memberikan teladan yang baik. Beliau memberikan contoh teladan yang sangat berharga bagi kita. Yaitu apa? Ketika beliau dalam keadaan sehat walafiat, tetap ikhtiar, tetap berusaha. Tidak ada yang namanya kata pesimis. Tetap optimis memandang kehidupan ini. Karena apa? Karena tujuannya yaitu membahagiakan orang tua, anak dan istrinya. Bahkan ketika beliau dititipi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit dan musibah yang dialami oleh beliau tetap menjalaninya dengan sabar, bahkan tawakal kepada Allah taala. Pasti ketika masalah ini, ujian ini diserahkan kepada Allah, maka hasil dari Allah taala akan indah bagi hamba tersebut. Maka kita doakan semoga Mas Bambang senantiasa diberi keberkahan sehat sehingga beliau bisa beraktivitas seperti sedia kala, orang tuanya dipanjangkan usia dalam keberkahan, dan anak-anaknya sukses dunia akhirat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Saksikan bersama, berbagi sama di episode selanjutnya hanya di TV 10.